Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Judul khotbah kita pada hari ini ialah mengasihi sesama dengan tulus. Lanjut. Saudara-saudara, dapat kita lihat dalam slide ini, seorang perempuan sedang menolong seorang ibu-ibu. Nah, dari sini kita bisa melihat bentuk kepedulian seseorang terhadap sesama manusia dengan melakukan tindakan yang sangat mulia. Karena Tuhan telah mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia tanpa memandang apapun, entah kita mengetahui ada hubungan darah antara orang tersebut, entah berbeda kasta, agama, atau apapun, tetapi kita menurut ajaran Tuhan supaya mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Lanjut. Nah, di sini bagaimana kita dapat mengasihi dengan tulus? Ada dua yang dapat kita lakukan. Yang pertama, dengan mengasihi musuh. Mengapa kita harus mengasihi musuh? Sedangkan dalam mengasihi saudara sendiri pun terkadang kita masih sulit melakukan. Mengampuni saudara sendiri masih sulit untuk kita lakukan. Ya karena Tuhan telah mengajarkan kita supaya kita mengasihi sesama manusia tanpa kita mengingat kesalahan dan rasa kekecewaan kita terhadap dia, tetapi kita harus memaafkan dia dan mengasihi musuh kita tersebut. Karena Bapa Surgawi murah hati, jika Bapa murah hati, maka kita sudah sepatutnya kita anak-anaknya juga murah hati, yaitu dengan mengasihi musuh, mengampuni mereka yang telah berkali-kali, bahkan bertahun-tahun menyakiti kita, dan dengan demikian kita akan menjadi anak-anak Bapa, upah kita besar di sorga. Bagaimana sih kita mengasihi musuh seperti perintah Tuhan? Dengan cara berdoa meminta berkat bagi orang yang membenci. Berdoa minta berkat bagi orang yang membenci pada ayat ke-28, mungkin kita bisa mendoakan supaya orang yang membenci kita berhenti membenci kita, supaya berhenti membenci kita sepintas. Doa ini benar-benar seperti jika doa ini dinaikkan dengan motivasi, jika ia berhenti membenci saya, maka tidak ada lagi persoalan lagi di antara kita. Dan semua akan baik-baik saja. Maka ini salah satu, karena setiap hal yang terjadi tidak pernah di luar izin Tuhan. Dan dia pun punya maksud dari hal tersebut dibalik, dan jika satu persoalan selesai, maka ada banyak persoalan lagi menunggu. Harusnya kita berdoa, Tuhan, saya mau memberkati orang ini, karena saya mengasihi dia, karena urusan pembalasan tidak harus kita ingatkan. Karena itu tanggung jawab Tuhan. Yang kedua, berbuat baiklah kepada musuh. Nah, di sini pada ayat ke-35, tindakan nyata setelah berdoa dengan mengatakan bahwa Tuhan, saya mengasihi dia. Dengan tindakan nyata bertindak mengasihi orang tersebut, contohnya sudah diberikan dalam ayat 35, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, dan menarik dalam bagian firman Tuhan ini, kita mengasihi dalam terjemahnya Yunani ialah agapan yang berasal dari kata agape, yaitu mengasihi tanpa mengharapkan balasan dengan bentuk perintah yang aktif. Artinya ialah mau tidak mau, semua anak Tuhan harus mengasihi musuh mereka dengan kasih yang aktif, sekalipun dia merencanakan yang jahat. Untuk saya tetap merencanakan yang baik untuk dia. Jika ia tetap berbuat jahat kepada saya, maka saya tetap akan berbuat baik kepada dia, karena itulah yang Tuhan hendaki sebagai anak Tuhan. Lanjut. Acceptance and tolerance and forgiveness, those are life-altering lessons, yang artinya penerimaan dan toleransi dan pengampunan itu adalah pelajaran yang mengubah hidup. Yang dimaksud di sini ialah ketika kita mengampuni musuh,
kita dan kita mengasihi dengan tulus, itu yang akan merubah hidup kita semakin lebih baik. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana kita dapat mengasihi dengan tulus? Ada dua yang dapat kita lakukan, yaitu yang kedua, milikilah kasih yang unconditional atau kasih yang tanpa syarat. Yang pertama, menjaga toleransi antara teman. Menjaga toleransi antara teman di sini maksudnya itu kita menghargai perbedaan. Misalnya perbedaan agama, perbedaan bahasa, suku, atau hal apapun. Kita harus mengasihi tanpa memandang perbedaan tersebut. Itu yang dimaksudkan di sini menjaga toleransi antara teman. Kasih tanpa syarat. Yang kedua, mengasihi dengan cara Tuhan, yaitu mengasihi dengan tanpa syarat, mengasihi dengan tanpa syarat, mengasihi dengan cara Tuhan. Itu yang dimaksud mengasihi tanpa syarat. Yang ketiga, saling menolong terhadap sesama, yaitu ketika kita menolong sesama, teman kita harus menolong dengan tulus tanpa kita memikirkan, oh iya selanjutnya gimana, dia ngecewain atau enggak. Tanpa kita harus memikirkan balas budi teman pada kita, kita harus melakukannya dengan tulus. Maka dari itu, kita harus mengasihi dengan tulus, mengasihi musuh, dan mengasihi tanpa syarat. Selanjutnya, dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukan, jadilah salah satunya. Dari sini, maka kita harus mengasihi sesama, belajar mengasihi sesama agar kita kedepannya semakin lebih baik dan memaafkan segala kesalahan seseorang dan mengasihi musuh dengan tulus dan tanpa syarat. Penutup dari khotbah kita pada hari ini ialah lanjut. Ya, penutup dari khotbah kita pada hari ini ialah kasih merupakan ciri dan tanda hidup orang Kristen. Kasih itu lahir dan terpantul dari sempurnanya karya Yesus Kristus bagi kita. Kasihnya suci, murni, dan tulus. Tuhan mengatakan bahwa perselisihan adalah alat dari si iblis. Sebagai pengikut Yesus, kita diperintahkan untuk saling mengasihi dengan cara demikianlah. Dunia tahu bahwa kita adalah murid Yesus Kristus. Kasih yang sudah kita terima harus dibagikan kepada orang lain. Maka dari itu, Tuhan ingin kita sebagai anaknya untuk mengasihi sesama dengan tulus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Dan ajarilah kami untuk mengasihi semua dengan tulus. Dan kami mengasihi musuh, mengampuni musuh. Dan kami memiliki kasih yang tanpa syarat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.